Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh teman-teman DPW maupun DPD seluruh Indonesia, di momentum kali ini kebetulan kita harus mengucapkan juga menghormati tentang kebinekaan di negeri ini. Maka kita mengucapkan Gong Si Pacai. Baik teman-teman, sesuai dengan kondisi yang sekarang, jadi kami atas nama pengurus DPD Partai Beringin Karya Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dengan kondisi hari ini, hari terakhir yang berkembang luar biasa, di awal ini kami mengucapkan mudah-mudahan penyelenggaraan Munas Musyawarah Nasional ke-1 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, apakah di pertengahan bulan ini atau misalnya akan ada jadwal yang tepat, karena kami yakin dan percaya DPP Partai Beringin Karya Indonesia sudah sangat berusaha maksimal, namun semua pasti akan tergantung pada kondisi wabah yang luar biasa hari ini belum keluar dari negeri kita ini. Jadi COVID di mana-mana masih sangat luar biasa, sudah menelan korban sangat banyak. Maka tetap patut kita menghormati upaya yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia, terutama oleh Bapak Jokowi yang begitu keras, kuat mau memikirkan kepentingan rakyat. Nah, oleh sebab itu, kami pada intinya dari DPD Partai Beringin Karya Kabupaten Banggai sangat mendukung untuk pelaksanaan Munas Musyawarah Nasional ke-1 Partai Beringin Karya, partai yang telah hadir dan mendapatkan legitimasi dari Menkumham sebagai sebuah syarat di dalam mendirikan atau menjalankan sebuah roda organisasi kepartaian. Nah, oleh sebab itu, tegas kami mengatakan bahwa kami mendukung segala upaya untuk mengarah kepada kepentingan perbaikan. Insya Allah, ketika waktu yang sudah ditentukan, kami akan tetap mengikuti arahan dan petunjuk dan menghormati atas segala perintah yang dilaksanakan oleh pengurus DPP Partai Beringin Karya Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Muhdi PR dan Sekjen Badarudin Andi Picunang. Kami tidak akan mengikuti arahan-arahan di luar mekanisme partai atau ada oknum-oknum tertentu yang membawa atau mengatasnamakan partai berkarya atau beringin karya di luar sepengetahuan dan arahan atau petunjuk dari pimpinan kita, Bapak Jenderal Muhdi PR dan Sekjen Badarudin Andi Picunang. Nah, oleh sebab itu, di momentum yang sudah mendekati ini, kami atas nama DPD seluruh Indonesia, terutama kami Kabupaten Banggai, terus memantau pergerakan dan dinamika yang terjadi. Saya kira dinamika yang terjadi di DPP adalah hal yang biasa dalam proses berdemokrasi. Akan tetapi, kami perlu ingatkan kepada teman-teman, terutama teman-teman di DPP. Karena kami adalah DPD-DPW dan DPW-DPW yang bagian dari proses sejarah begitu besarnya perjuangan kita kemarin. Ketika Munaslup di Kemang yang berakhir dengan sebuah keputusan luar biasa, ketika kita diganggu dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, kita tetap solid, kita bergerak berpindah ke satu tempat dari Kemang ke Brawijaya, dan alhamdulillah saya pribadi sebagai Ketua Partai Berkarya Kabupaten Banggai saat itu mewakili seluruh DPD yang ada di Indonesia
sebagai salah satu yang tegas mengatakan meminta dukungan seluruh DPW dan DPD se-Indonesia pada saat munaslup, bahwa kita mau dipimpin di bawah kepemimpinan yang kuat, pemimpin yang punya karakter, pemimpin yang mau turun ke bawah melihat proses daripada demokrasi yang ada di Indonesia. Kita belajar dari Pilcaleg di tahun 2019 sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, saat itu dengan tegas kami meminta bahwa kami mau dipimpin oleh Bapak Jenderal Muhdi PR yang berpasangan dengan Sekjen Pak Badar Andi Picunang. Jadi di sini perlu kami sampaikan bahwa kami tidak mau masuk terlalu jauh ke ruang DPP. Kami tahu persis kami taat asas pada garis komando pada persoalan bagaimana runut DPP, DPW maupun DPD. Nah, oleh sebab itu, atas nama DPD Kabupaten Banggai mewakili roh yang ada dalam DPD seluruh Indonesia, kami meminta kepada teman-teman yang ada di DPP untuk tinggalkan ego yang melekat di hati lalu kemudian menguasai cara berpikir teman-teman, yang ujung-ujungnya sesuatu yang kita perjuangkan bersama-sama dengan begitu semangatnya, begitu luar biasanya, harus berpindah tempat, mengalami tekanan luar biasa, mengalami penetrasi, mengalami juga hal-hal yang membuat nyali sebagian teman-teman itu terganggu ketika kita mau fokus di munaslup kemarin. Nah, oleh sebab itu, hormati itu. Kami berharap agar tidak ada kekisruhan di DPP. Dan kami yakin tegas pada pidato secara video yang dibuat oleh DPP, klarifikasi yang dilakukan oleh Sekjen Pak Badar Andi Picunang, maupun dipertegas dan diperkuat oleh Ketua Umum kami, Bapak Jenderal Muhdi PR. Itu yang kami amati, bahwa kondisi yang terjadi di internal misalnya tersebut, mudah-mudahan itu hanya bagian daripada riak-riak untuk kemudian lebih merapikan, lebih menyatukan. Karena kami DPD adalah yang mempunyai legitimasi partai ini. Saya ingatkan kepada teman-teman DPP bahwa Partai Beringin Karya itu ada karena didukung oleh DPW, dan DPD seluruh Indonesia. Kita hari ini sedikit berbeda dengan saudara lama kita yang masih berjuang di ruang mereka. Nah, jangan biarkan kemudian kekuatan kita, kesulitan kita, lalu kemudian tergerus hanya dengan persoalan ego personal yang tidak mau melihat Partai Beringin Karya secara totalitas. Karena saya ingatkan kepada teman-teman DPP, mohon maaf kami dari DPW, ini bukan sesuatu hal yang kami kritisi, bukan. Ini ibarat gambaran bagaimana roh kami hari ini yang menyaksikan kondisi tertentu. Kita tidak mau Partai Beringin Karya ini kemudian terjadi sekte-sekte, terjadi perbedaan-perbedaan yang signifikan, lalu kemudian menanggalkan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan berkarya harus hadir di DPR RI di Senayan 2024. Karena roh kita dari awal adalah satu. Kami rindu kebersamaan itu. Kami ingatkan kepada teman-teman, di DPP, satukanlah kembali roh yang ada. Kita pinggirkan ego kita. Kita tanggalkan kepentingan-kepentingan yang tidak substansi. Karena harus kami tegaskan bahwa DPW seluruh Indonesia, DPD seluruh Indonesia, masih banyak hal yang kami butuhkan dari DPP untuk kemudian turun ke bawah. Kita mengapresiasi atas kerja-kerja Pak Ketua, Jenderal Muhdi PR, dan Sekjen Badar Andi Picunang yang sudah turun-turun ke beberapa provinsi untuk melantik pengurus-pengurus DPW
maupun pengurus DPD yang include saat itu. Kami tahu sudah dilaksanakan di beberapa wilayah di Sumatera, kemudian sempat juga di daerah kita di Sulawesi Tengah juga, bahkan di Kendari. Lalu kemudian kami juga menyaksikan begitu gagahnya disambut Partai Beringin Karya di Papua. Nah, secara opini nasional ini sangat sudah luar biasa. Kita sudah punya kebanggaan dengan warna baru kita yang kita perjuangkan pada saat Munas kemarin. Warna ini menjadi warna identik yang gagah, menimbulkan rasa kebawaan untuk mencintai partai ini. Nah, lalu kemudian kita berharap tidak ada sikap-sikap tidak dewasa dalam berpolitik. Berikanlah kami contoh-contoh kedewasaan berpolitik dari teman-teman DPP. Karena harapan dari DPW dan DPD adalah solidnya, kuatnya pengurus DPP untuk kemudian meyakinkan kami untuk bergerak terus, meyakinkan rakyat, meyakinkan kebenaran bahwa berkarya harus hadir di Senayan ke depan nantinya. Namun, jika teman-teman memberikan contoh-contoh yang tidak menyelesaikan secepatnya kondisi-kondisi keseluruhan, kami tidak bisa menjamin. Karena nasib partai ini ke depan, kita masih punya tahapan-tahapan yang harusnya kita sudah tuntaskan. Insya Allah nanti di Munas ke-1 yang akan dilaksanakan ke depan ini, kami akan tetap taat asas kapanpun dilaksanakan. Kami mendukung pelaksanaan daripada panitia Munas ke-1 Partai Beringin Karya yang dilaksanakan oleh pimpinan kami, Pak Jenderal Mukdi PR dan Sekjen Pak Badar Andi Pucunang. Oleh sebab itu, kami tidak berada pada pihak-pihak yang ibaratnya harus kepada siapa, tidak. Kami berpihak pada konstitusi partai. Kami berpihak pada ADRT. Teman-teman harus ingat bahwa ketika pidato tegas Jenderal Mukdi PR di Rakernas Surabaya, walaupun secara pribadi kami DPD Banggai tidak sempat menghadiri karena kaitannya sementara proses pilkada, kami mendampingi kandidat kami, tetapi kami menyaksikan langsung pembukaan lewat virtual. Tegas Bapak Jenderal Mukdi PR, ketum terhormat kita, ketum Partai Beringin Karya, mengatakan bahwa saya tidak butuh dihormati, saya tidak butuh dihargai. Kalau partai ini mau besar, hormati konstitusi partai ini. Itu kita ingat sekali. Nah, oleh sebab itu teman-teman, harapan kami bahwa jangan kemudian persoalan personal tertentu, lalu kemudian terlalu cepat mengambil sikap, membuat sebuah gerakan yang memporak-porandakan sendi-sendi kekuatan kebersamaan partai berkarya yang dimiliki pada pasca Munaslup kemarin. Karena ingat, kami tegaskan kepada teman-teman di DPP Partai Beringin Karya yang hari ini sementara pada persoalan diuji kembali. Legitimasi partai ini ada di tangan seluruh DPW dan seluruh DPD se-Indonesia. Kami tetap solid. Kalaupun ada kelompok-kelompok atau oknum tertentu, itu di luar kesulitan kami DPD seluruh Indonesia yang masih tetap teguh tegas mendukung kepemimpinan Bapak Jenderal Mukdi PR dan Sekjen Badarudin Andi Pucunang. Kami ingatkan kembali bahwa Partai Beringin Karya masih membutuhkan kehebatan ketangguhan seorang Jenderal Mukdi PR dan kepiawaian dan kecerdasan secara intelektual, emosional Bapak Sekjen Badarudin Andi Pucunang. Partai ini tidak boleh main-main. Memimpin partai ini harus butuh orang-orang yang harus terkolaborasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka masing-masing kita menghormati itu, agar supaya turunan ke bawah, kami menjadi rasa bangga akan tidak hilang. Kami terus bergerak untuk membantu partai ini untuk hadir di Senayan 2024 dan punya kontribusi terhadap rakyat seluruh Indonesia, karena ada kerinduan terhadap ideologi kita, tokoh ideologis kita, Bapak Jenderal besar Indonesia Soeharto. Dan insya Allah ke depan bisa menjadi pahlawan yang resmi diakui negara ini, karena negara ini masih berutang kepada Bapak Jenderal Soeharto. Nah, oleh sebab itu harapan kami sekali lagi tegas meminta kepada teman-teman di DPP untuk solid bersatu. Saatnya kita untuk terus berkarya, bukan berkarya kata-kata lalu kemudian merecoki kondisi tertentu yang sudah baik.
Karena kami di daerah lebih tahu ini kondisi. Kami melihat ini secara bahwa kejadian-kejadian lebih kepada personal-personal. Dan secara mekanisme organisasi tegas di dalam ADRT yang kami baca di terakhir pada hasil Rakernas dan perbaikan sebelumnya yang insya Allah akan kita perbaiki pada saat Munas ke-1 ke depan, bahwa proses terkait persoalan personal janganlah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan secara partai. Tidak, apalagi kita sedikit-sedikit mau memberhentikan, mau memecat kader, mau memberhentikan kader atau seperti apa, apalagi pada petinggi-petinggi. Karena ingat ada mekanisme yang bisa dilakukan, kecuali ada hal-hal yang emergency traffic terjadi, baru kemudian mengambil sikap untuk itu. Yang paling penting adalah jaga marwah persatuan Partai Beringin Karya yang ada di pusat, terutama teman-teman di DPP. Kami tidak mau mendengar sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Walaupun itu memang adalah kewenangan teman-teman di DPP. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah konsistensi hasil Munaslup yang terjadi di Kemang dan berakhir di Brawijaya. Bahwa ke depan dan diperkuat pada saat Rakernas, bahwa bekerja harus sudah bergerak. Kita tidak boleh bersinggah di persimpangan perdebatan yang tidak substansif. Kita tidak boleh berhenti di persimpangan-persimpangan ego orang-orang tertentu pada posisi yang orientasinya struktural atau orientasinya profit oriented. Ingat, partai ini partai besar. Ideologinya besar juga. Kalau hanya didominasi pada persoalan orientasinya profit oriented atau orientasinya pada orientasi struktural, maka tunggu saja tenggelamnya partai ini. Nah, kami tidak mau itu. Oleh sebab itu harapan kami kepada teman-teman, mohon maaf kepada seluruh senior-senior yang ada di Mahkamah Partai, marilah untuk sama-sama bergandeng tangan, menyatukan visi misi. Lalu kemudian kepada teman-teman yang mungkin kami lihat sudah mulai terkotak-kotak, tinggalkan itu. Harapan kami bahwa Partai Berkarya itu tetap satu, yaitu Partai Beringin Karya. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi atas nama Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, saya Mutakin Suling, sarjana komputer magister hukum, meminta kepada pengurus DPP Partai Beringin Karya untuk hilangkan persoalan-persoalan internal DPP, harusnya bersatu, solid, dan laksanakan program visi misi maupun apa yang ada tertuang di dalam isi ADRT untuk mengembangkan partai ini, membesarkan partai ini dan menjadi kebanggaan kita. Karena rakyat Indonesia membutuhkan Partai Beringin Karya untuk menjadi lebih baik, lebih hebat ke depan nantinya. Dan insya Allah DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tetap mendukung seluruh mekanisme tahapan yang berlangsung sekarang. Dan jika satu saat kami atas nama DPD Partai Beringin Karya sudah tegas jauh-jauh hari, bahkan hari ini harusnya ini saya sampaikan pada saat Munas nanti, yang akan kami menunggu jadwal pastinya kapan, apakah di bulan ini atau di akhir bulan atau di awal bulan, kami menunggu itu. Walaupun belum sampai ke situ, tegas kami dari DPD Partai Beringin Karya Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah meminta dengan segala hormat kami kepada Bapak Ketum Jenderal Muhdi PR untuk tetap maju dan memimpin partai ini sampai di selesai ke depan dan munas dan memimpin kembali Partai Beringin Karya. Dan kami juga meminta kepada seluruh teman-teman DPD seluruh Indonesia dan DPW seluruh Indonesia bahwa Partai Beringin Karya masih membutuhkan kecerdasan intelektual, kepiawaian, dan kemampuan skill seorang Sekjen Bapak Badarudin Andi Picunang. Jadi kembali kami pertegas bahwa kami tetap meminta bahwa partai ini tetap dilanjutkan kepimpinannya oleh Jenderal Muhdi PR dan Sekjen Badarudin Andi Picunang. Di bulan ini atau di bulan depan yang pasti kami mendukung, apapun dilaksanakan. Besok pun kalau dilaksanakan, kami siap akan berangkat untuk mendukung pelaksanaan Munas tersebut. Salam solid, salam bersatu. Tinggalkan yang masih berpikir tidak berkembang, tetap maju kepada teman-teman yang masih solid,
Insya Allah Partai Berkarya masih dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.